Kak Oke. Aca nih. Kak Aca. Udah muncul ya, Kak, rekamannya? Sudah muncul. Oke. Sudah ada. Gimana, Kak, kabarnya setelah kita luring, Kak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aku nak nambah, Mak. Nambah Cak seminggu lagi. Oh, Wah. tambah 1 minggu lagi. Boleh. Aku hangat tuh hobi nambah tahu. Iya, tak nambah itu. Kebanyakan pengennya mau nambah, Kak. Tuh ada bisa tuh. Oh, ada bentar Enakan kok. luring, enakan Liko luring ada atau bentar tuh. enakan Kak? Enak luring apa daring, Kak? Lemak luring, Kak. Luring. Nah, Luring. Niko. Oke, Kak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya kebajikan rahayu. Ini tatap maya kita yang keberapa, Kak, ya? Yang sekian kali. Yang ke-10 kalau sini. 12. 12, Kak. Kita masih ada 8 kali tatap maya lagi, Kak. Mati 8 kali lagi ya. Setelah malam ini tinggal 7 lagi. Berarti 19 kali. Banyak masih nih. Masih banyak, Kak, bentar. Oke, Banyak rupiah. Iya. Aku nyangka Cak masih sekali inilah. Nah, sama Cak. masih banyak, Kak. Oke, Kak, kita masuk di asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Hari ini kita 2 JP, Kak, ya. Berkisaran mungkin kurang berapa menit, jam 9. Oke, di sini kesepakatan kelas kita. Yang pertama itu menyalakan kamera. Yang kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand jika ingin bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, kita masuk di tujuan dari sesi kita kali ini. Kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Lalu, kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Lalu yang ketiga, dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Tadi siang tadi ada mengirimkan contoh, Kak. Contoh rubrik untuk pembuatannya, nanti kita berkelompok kembali, Kak. Jadi saya sudah kirimkan, mungkin belum kakak lihat aja. Oke, agendanya hari ini refleksi atau review hasil belajar mandiri. Lalu yang kedua kita diskusi kelompok, lalu presentasi kelompok, yang terakhir refleksi dan pesan kunci. Jadi hari ini kita ada yang berkelompok lagi. Oke. Kita mereview pembelajaran kita yang kemarin-kemarin, Kak, ya. Ada yang masih ingat nggak, Kak? Apakah ada yang masih ingat, Kak? Silakan raise hand. Materi yang luring ya, Kak? Bebas, luring, daring. Silakan yang kakak ingat aja, Kak. Atau yang kakak belajar tentang pengetahuan kakak tentang asesmen otentik. Ya, Kak, masih ingat?
Kalau belum direview, kita belum bisa maju, Kak. Untuk yang pelajaran yang saya ingat Kak, itu tentang model-model pembelajaran, pendekatan berbasis aset, Mm-mm. pengembangan profesional, Mm-mm. kolaborasi, sudah yang itu ya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin. Oke, yang lain, Kak? Ya Kak, tentang pengembangan konten, Mm-mm. belajar, analisis umpan balik, terus program latihan sederhana, terus intensitas latihan, terus pemetaan aset simulasi atau SEM, terus apa lagi ya? Refleksi gaya mengajar atau umpan balik Kak, resiprokal. Ya, itu saja Kak. Oke, kayaknya dicatat Kak Dodi ya. Oke, Kak Almadin boleh. Ya Kak, mau menambahkan? Belum Kak, baru masuk Kak, soalnya baru sampai. Oh, kepencet ternyata. Iya Kak. Oke, kita lanjut Kak ya. Betul apa yang dibilang Kak Dodi. Itu sudah terstruktur Kak susunannya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran asesmen, Kakak disuruh mengamati gambar ini dulu. Yang dimana di sini pembelajaran yang berbentuk asesmen otentik. Silakan. Pilih gambar A atau gambar B. Ya, Kak Medi. Kenapa yang B, Kak? Karena di situ melibatkan aktivitas secara keseluruhan Kak. Di situ bagaimana dia dalam melakukan gerakan itu, seperti di situ terlibat semua itu Kak, gerakan mendribel, melindungi bola dalam permainan sepak bola tersebut. Ini itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Medi. Kalau kakak yang lain? Kak Kris, kenapa B, Kak? Sama? Alasannya sama atau gimana, Kak? Ya Kak, Kris, ya. Kenapa pilih B, Kak? karena memiliki gambar yang menunjukkan asesmen yang B itu, gambar B itu sepak bola memiliki aktivitas bermain karena memiliki konteks nyata dan komprehensif. Itu Kak. Oke, boleh. Kakak yang lain? Baru 2 orang. Ya, Kak Almadin. Kak Madin dulu apa atau Kak Dodi? Oh, Kak Dodi dulu, Kak Dodi. Yang B Kak, Yang B, alasannya Kak? karena di situ sudah tertulis asesmennya Kak, asesmennya otentiknya. Di situ sudah tertulis. Oh, sudah Iya, sudah tertulis asesmennya. iya. Menurut Kak Dodi. Karena di situ mereka itu ada apa? Lawan satu lawan satu itu Kak. Oke.
Jadi kayak itu jawabannya di sini. Manakah yang menunjukkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK? Oke, jadi betul yang B, Kak. Alasannya itu sebetulnya bukan karena dia ada asesmennya, Kak ya. Jadi di mana peserta didik itu meriset secara kontekstual atau secara menyeluruh, di mana peserta didik dapat mengeksplorasikan dirinya melalui aktivitas permainan itu sendiri secara konseptual. Betul kata Kak Medi tadi, secara menyeluruh. Lalu asesmen itu sendiri adalah peserta didik merasa dia melakukan pembelajaran secara kontekstual, secara kata kita tuh secara langsung. Dan bagaimana realnya permainan itu mulai dari aturan atau aturan permainan, lalu cara permainannya. Jadi peserta didik itu langsung turun. Itu alasannya, Kak. Jadi bukan alasannya karena ada asesmennya, enggak. Oke. Lanjut, Kak ya. Oke, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Jadi udah saya jelaskan, Kak. Lalu kita lanjut di sini bagaimana Kakak merancang asesmen autentik untuk aktivitas pada gambar yang ini. Terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan keterlibatan murid. Silakan Kakak raise hand atau Kakak di kolom chat, silakan Kak. Jadi bagaimana kakak-kakak merancang asesmen autentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran yang berbentuk aktivitas yang melibatkan peserta didik atau murid. Silakan Kak. Saya beri waktu 2 menit. Kedikitan nggak 2 menit Kak? Atau mau 5 menit? Tiga menit setengah aja, Oh, Kak. 3. Gimana saya ngitungnya Kak? Oke, 5 menit Kak, silakan. Oke, 5. Boleh di kolom chat atau di apa namanya? Raise hand.
Kak Janes baru masuk ya ini ya? Ngapain Kak? Lamaran Kak ya? Oh, berkas. Ya nggak apa-apa, sambilan aja Kak menyesuaikan. Ngurus berkas lamaran ya kan. Tampil besok nanti kumpul. Oh, emang udah habis Kak uang luring kemarin Kak ya? Ya ada Kak, cuma mumpung lagi ada kesempatan untuk ngurus tampil jadi kejutan ini. Oh, iya Kak, lanjut sambilan Kak. Calonnya insya Allah lulus PPJ. Lulus PPJ kan tampil tidak masuk lagi kalau PPJ. Dia ngejar waktu berapa bulan. Oke, lanjut Kak, nggak apa-apa sambilan aja. Oke, saya lihat Kak ya. Gak usah Kak, cuman cara Kakak merancangnya aja gimana. Bentuknya gimana, nanti dibacain di sini. Kalau enggak Kakak raise hand, Kak Medi. Iya Kak Almadin. Kak Almadin ini angkat tangan terus ya? Bentuk kayaknya Kak. Apa Kak? Oke, Soalnya ini lagi pakai HP nih Kak, jadi belum pakai laptop. Jadi masih apa? Kayaknya masih apa ini? oh ya nggak apa-apa. Ya Kak Medi, silakan Kak. Kak Rando juga nih, Kak Rando dulu apa Kak Medi dulu nih? Kayaknya Kak Rando dulu deh. Gak apa-apa Kak, dulur tua dulu, Kak Medi dulu. Oke, lanjut Kak. Baik Kak, Mm-mm. tentang pertanyaan bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik pada aktivitas gambar di atas terkait tujuan pembelajaran. Dan menurut saya di situ menggunakan asesmen rubrik atau rubrik keterampilan dalam hal itu. Di sini saya menggunakan yaitu berapa kategori, ada berapa itu sudah mahir, cukup mahir, atau sedang, atau masih perlu perlakuan, atau tingkat kemahiran dasar. Dan di situ bisa kita berikan angka berupa dia mendapatkan yang mahir tadi kita kasih 4, yang cukup tadi bisa kita kasih 3, dan di situ ada di pembelajaran 2.6B yang sini saya lihat di sini. Mungkin teman-teman juga bisa melihat situ berkembang, awal berkembang, layak, cakap, dan mahir di situ Kak. Ada berapa 5 itu. Itu saja Kak mungkin dari saya. Oke, terima kasih Kak. Betul kata Kak Medi, dan di sini juga ada punya Kak Kris. Yang pertama itu tujuan Kak. Tujuan peserta didik dapat menerapkan teknik dasar, itu betul. Yang kedua, peserta didik dapat bekerja sama dalam tim mencapai tujuan bersama. Di sini bentuk aktivitasnya banyak Kak. Kalau punya Kak Kris itu bermain mini game,
kedua, simulasi pertandingan, terlibatan peserta didik, memilih tim, pembuatan strategi, evaluasi diri, dan pemberian umpan balik. Kalau misalkan kakak-kakak mereview kembali tentang pembelajaran kita tentang tujuan pembelajaran. Nah, ini Kak. Jadi di sini langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Itu yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Jadi kakak-kakak harus tentukan dulu tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Dan pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diukur. Jadi tujuannya dulu. Lalu yang kedua, di sini tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria keterampilan tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga dapat digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik, atau pilih atau rancang aktivitas tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Lalu pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi di sini yang pertama itu kita harus identifikasi terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, Kak. Tujuan pembelajarannya itu harus jelas. Iya Kak Amadin, nggak apa-apa. Dan spesifik serta mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Jadi kakak tentukan dulu tujuannya yang seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, bagaimana cara tujuan pembelajaran dapat dikatakan berhasil atau dicapai. Yang kedua, lalu yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik yang mana yang mau kakak pilih. Oke, kita lanjut. Oke, ini. Lalu yang keempat, rancang rubrik penilaian. Jadi kakak-kakak membuat rubrik penilaian yang jelas dengan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mencerminkan tingkat ketercapaian yang diharapkan. Lalu yang kelima, integrasi keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan kontekstual yang terkait. Integrasi antar keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Jadi untuk yang keempat, jadi kakak tentukan merancang rubrik penilaiannya dulu Kak. Ya Kak Hikra, nggak apa-apa Kak. Yang kelima, integrasi keterampilan dan pengetahuannya. Jadi peserta didik itu nggak harus dia dalam keterampilan atau dalam prakteknya aja Kak ya. Jadi kakak-kakak juga harus mengetahui secara pengetahuan mereka itu sampai mana mereka mengetahui tentang gerakan tersebut. Lalu yang keempat, memberi kesempatan untuk aktivitas dan keberagaman. Jadi desain asesmen yang memberikan, sebentar Kak. Oke, jadi di sini desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan keaktivitas dan keberagaman dalam menyelesaikan tugas. Jadi untuk yang keenam itu seperti memberi kesempatan untuk mereka melakukan gerakan. Lalu yang ketujuh, lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik, amati respon mereka seperti apa. Lalu identifikasi potensi kendala
dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Jadi dalam rubrik penilaian itu, kakak-kakak, apa yang kakak nilai itu sudah ada belum di peserta didik kakak? Yang kakak memang kakak inginkan dari mereka. Kira-kira di poinnya itu sudah mencakup semua belum? Oke. Lalu yang ke-8 itu umpan balik. Jadi setelah mereka melakukan, kakak-kakak harus memberi umpan balik. Lalu setelah itu merevisi peningkatan hasil asesmen dan umpan balik. Lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan keaktifannya di masa depan. Jadi setelah mereka melakukan, kakak melakukan umpan balik, setelah itu kakak revisi. Revisi lagi gerakan mereka itu agar mereka nantinya bisa meningkatkan keaktifan mereka itu untuk ke masa depan. Enggak masa depan juga sih sebetulnya, dalam pembelajaran yang kedepannya lagi. Lalu yang terakhir ini ada refleksi. Jadi kakak-kakak setelah melakukan 9 ini, lalu terakhir kakak merefleksi proses asesmen dan evaluasi. Lalu pertimbangkan apa yang berhasil dan yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran lebih lanjut lagi. Oke, di sini jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, dan ada yang umum, dan juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen autentik yang kakak buat. Jadi kakak-kakak misalkan nih di dalam kelas kakak tuh ada yang peserta didik yang heterogen, lalu ada yang atlet, ada yang umum, dan ada juga yang disabilitas. Bagaimana kakak cara menilainya? Silakan dijawab kak di kolom chat, kalau enggak raise hand. Silakan kak, waktunya 5 menit. Jadi yang dimaksud heterogen di situ ya Mbak, aneka ragam Kak. Ada yang atlet, ada yang umum, dan juga ada yang disabilitas. Jadi cara kakak menilai mereka itu yang seperti apa? Apakah dipisah, apakah dicampur, atau gimana? Silakan Kak. Iya Kak. Ya Kak, Ya, pendekatan dengan cara pendekatan berdiferensiasi Kak. Menggunakan metode pengajaran yang berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Metode ini bertujuan agar setiap siswa dapat mencapai potensi terbaiknya dengan mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan preferensi belajarnya. Terus manfaatnya itu Kak, mengatasi kesenjangan belajar, memberikan dukungan yang dapat kepada setiap siswa,
membantu siswa termotivasi untuk belajar atau aktif dalam melakukan pembelajaran di sekolah maupun di eskulnya masing-masing. Terus mencegah siswa itu rasa frustasinya di dalam kegagalan atau di saat pembelajarannya ia mengalami kesalahan atau kurang fasih dalam penyebutannya. Ya Kak, begitu saja. Oke, terima kasih Kak Dodi. Silakan kakak-kakak yang lain. Oke, silakan kakak-kakak yang lain. Berikan penjelasan teman-teman sekalian. Apa saya Ya, Kak Firman. apa bisa soal Bu? Sinyalnya Kak ya. Kasian juga yang tidak Kan? Nggak bisa dengar suara. Oke, sinyal kakak mungkin Kak. Maaf Kak. Iya, terputus-putus soalnya Kak. Oke, silakan Kak yang lain. Oke, di sini saya ingin meluruskan Kak ya. Nih, salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut bisa Kakak download di LMS. Jadi, Kakak bisa menggunakan dengan portofolio, Kak. Jadi Kakak buat portofolio di situ terkait dengan kalau misalkan ini ada peserta yang heterogen atau ada yang atlet, ada yang umum, dan ada juga yang disabilitas. Jadi kakak-kakak di situ bisa lebih jelas cara kakak menilainya. Jadi kakak-kakak menggunakan portofolio. Jadi di portofolio itu rubriknya sudah sangat-sangat jelas Kak dan terperinci. Jadi kakak-kakak bisa lihat itu di portofolio. Di LMS kakak sendiri, di situ ada contohnya Kak. Bisa kakak buka, itu sangat jelas di situ Kak.
Oke, kita lanjut Kak ya. Oke, di sini kita sepertinya masuk ke dalam diskusi kembali. Jadi kakak-kakak diarahkan nih membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Petunjuknya, yang pertama tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi kakak-kakak tentukan dulu tujuannya yang seperti apa yang mau kakak jelaskan atau yang mau kakak nilai. Lalu yang kedua, jenjang pendidikan yang dibebaskan. Nah, jadi di sini Kak, untuk yang kelompok A membuat rubrik penilaian diri. Lalu oke, di sini kita masuk ke kelompok lagi. Rangkaian aktivitas yang dilakukan diskusi di sini adalah yang pertama, ini ada 3 kelompok berarti Kak ya. Kelompok A itu membuat rubrik penilaian diri siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Jadi di sini nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Dengan waktu pengerjaannya itu 30 menit. Bisa kakak buat di Word atau di PPT bisa. Setelah itu kita masuk lagi ke main room lalu dipresentasikan. Oke kakak. Saya sudah memberikan contoh Kak di grup. Seperti itu contohnya. Tapi nanti yang kelompok A membahasnya tentang penilaian diri. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Jadi yang di main room itu berarti kelompok A. Yang di breakout 1 itu di kelompok B. Yang di breakout 2 itu di kelompok C. Oke, kita bagi Kak ya. Jadi agak ini Kak ya malam ini. Soalnya terlalu capek. Karena baru pulang latihan langsung nge-zoom. Tiga 30 menit. Oke, silakan Kak.
Oke, di sini berapa orang, Kak? Ini ada yang belum keluar nih. Nah, oke ya. Kak Hikra belum di ini, Kak Hikra di breakout 1, Kak. Sinyal ya. Kak, aku di mikro berapa, Kak? Tetap di sini, Kak. Oh, tuh sini. Oh ya. Yang terpisen rombong pakarnya kali nih. Niku, Gacha, Madin, Rudi. Tahu Gacha. Kali aku ketawa. Yuk lah di Niku kali, Kak. Dia pintar Niku. Nih Kak Hikra belum pindah nih, Kak. Almadin tetap di sini ya kak? Iya, Kak. Oke, udah Kak ya. 2, 3. Sekawan dengan orang jahat kuliah aku nih. Oke, silakan Kak. Dibuat rubriknya lalu nanti dipresentasikan, Kak. Terkait dengan sepak bola. Percuma lah melok roaring tak bener dia naingan nih lah. Contohnya udah saya kirimkan, Kak. Silakan Kakak lihat untuk sebagai presentasi kakak-kakak semuanya. Oke, silakan Kak ya, saya tinggal dulu. Ai. Apa dia nih digawe kita tahu lagi dah ada kuasa. Temennya lagi dah. Aduh. Oh, Niko tak ada ganti background go. Baca begitu. Mana ganti background aku juga tak Oh, bener Niko. dah. Uish. Ala kata jam-jam dah itu pun nih, oi. Aku Ngam- jadi mandi lagi lu. Ngemuk kan. Tebener lagi lu mah pergi materi tadi ni. Ama kita bener boleh tahu dewe kan cara deku taruh lah. Dodi. Gawe gini. Niko tadi nelpon aku. Haram tak tahu bener tak. Enggak ngomong background. Daca deh aku enggak. Hai, oi. Belum baca lo tunggu baik kan tuh di harian itu. Untal ke laptop ini. Belum keluar baik. Kelompok berapa Berapa dulu? dia tu? Nih mati hotspot. Nih, Kelompok Kau berapa? tu zaman nak punya. Dobun yang Bukan, bagian Kak. apa yang bagian B Dobun? Kelompok yang apa? Bagian apa kita nih? Sepak bola. Bola tadi ni. Apa dia tadi ni? Tak bener dah aku. Bukan sepak bola. Apa kita nih kelompok A, B, C. Ini rubrik ada 3 rubrik. Iya, kakak-kakak ini kan di main call. Ah, Jadi kakak membahasnya itu yang kelompok A. Materinya sepak bola, Kak. berarti penilaian diri. Betul sekali. Ya, Kak Niko. Gimana, Kak? Bagus buang, oi. Ngamuk nomor ni. Oke, saya tinggal Kak ya. Oh, terang tak kamera? Ayo Kak Ca, Terang tak kamera? Hei, Kak Lemah. Acang, apa yang aku tak baca? Kau. Kaca. Kaca. Tak obak ngomong rumah kan tu. Oi, Oh, Kaca. sinyal. Apa mula ku? Ayo cepat lah. Oi gawe ke lah. Oi tak bener dah aku ni. Kaboi. Mek ni ibu pisau. Itu laut. Mau kita bener dulu aku ngawi kan ni. Kak Dodi. Aku dah Gawe ke lah Kak Dodi. ni. Oi, dah. Jangan ngomong. Ya. Tak tahu baca budak ini. Baik Kak Ca ni, gawilah. Ngongkon dulu dulu. Kalau kamu Kaca kotor ni lah. lah gawe ke.
Ah, sudah berarti nyuruh dulur muda Niko, buat kau. Pacak itu tahu. Kayak bener lah, Kak. Hari ini sesinya dikit Kak, hanya kita berkelompok. Bisa sampai lah jam 9 kurang ya. Kak, saya tinggal Terus jam sebentar Kak ya. berapa, Mbak? Apa? Jam 9 kurang kalau bisa Mbak, Kak. kita Zoom Tergantung terus kita. jam berapa? Banyak tangan pula Niko. Nanti Kak, jam 9 kurang kalau misalkan kita cepat presentasinya selesai. Saya tinggal sebentar Kak ya, saya sholat dulu. Ada Rubik nak dipresentasi kau dah. Bukan Rubiknya ada sudah, makanya Ya, dipresentasi. aku udah baca ngerti gambar nih. Ya, Doh, ada presentasi gitu. Bukan nak ditampil ke berarti dia? Bukan uji di tadi kan di apa di layar tadi tuh boleh pakai PPT, boleh pakai kertas, boleh kita dikte ke bawah atau kita sebut, kita omongi. Enggak apa-apa. Ibarat tuh yang penting kita tuh ibarat itu ya agak susah lah kita di Zoom ini kan nak muat bukan Pak tuh boluring kemai kan. Jauh, ni aku kirim dengan Kak Cai. Play dulu. Oh, ya aku izin dulu ya ada gawe oi. Nih, wong ini nak lain itu wong ini. Jurus Kak Niko. Apa Kak Dodi? Siapa Kak Dodi? Jurus Kak Dodi. Randu ngomong. Rando. Ya Randu yang ngomong. Aku jadi moderator, tenang Cai deh. kaki. Aku ini lah sudah juga do ini nih. Aku ketik juga di anu. Di apa di? Nih, AIA ya, Bu? ya laju lah. Ajuan Kak Jiki itu tuh. Nah, laju lah. Dah laju lah yang itulah bersambung. Bukan lain lagi ni. Mak mana ngirim kenyang, aku udah acak ngirim kenyang dak. Ni sama wah, itulah juga aku nak nyuruh kamu tadi ni. Kaca macam nampil lagi lo. Kaca. Di WA kaca, select kaca. Nyala dak yang itu dak. Screenshot bayar apa do? Jauh. Kalau aku kirim di WA kaca tu select adu kalau nak dua itu. Njoro, heku nih. Tentukan aspek yang akan dinilai. Teknik passing, taktik, fisik, mental. Terus yang kedua, tetapkan kriteria untuk setiap aspek. Tingkat kemahiran, Jauh. berkembang, unggul. Masuk. Tingkat Masuk. pemahaman, tingkat kebugaran, tingkat mental, terus buat skala penilaian. Sama dah yang itu. Saya juga aku kirim dengan kaca tak select lah. Nanti ke Aca. Rubiknya wah itu tu. Yang mana rubriknya? Aku kirim dengan kaca itu. Rubik Rubrik penilaiannya. Dah rubik penilaiannya. Oh, rubrik penilaian. Berarti di situ tuh aspek, teknik, taktik, fisik, mental. Nah, itulah tuh ada 5. Inilah tak? Ya, oh ada Sama 5. tak? Inilah Kak, berarti sama Kak yang itulah. Nah, terus yang bawahnya di luar tabelnya itu gunakan rubrik untuk membimbing siswa. Ada aduh. Ada. Ada. Lain nek ngan tu tadi bagus sih, Cak I. Jauh. Dengan tu cak Tak ini. lengkap Tapi ini. rubriknya Nek randu ini Rubiknya- cara garis besarnya bae nek randu ni.
Nanti ada dalam penjelasan. Oh, rubriknya gak sama gak rubriknya? Oh, sama rubriknya itu ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 ada. Oke, ya. Jangan pula anu lah, top share lah. Baca kan top share ini. Ya, Mama nih Kak. Oh, Lambang panah itu agak di stop steernya di. Oh. Lambang panah dekat emot itu. Lambang panah dekat emot. Betul tak top share ku ni, woi? Nah, nih betul nih kacanya. Mana? Berapa ini? Aku nih di HP tuh. Itu kirim dengan kaca itu lah di. Dicit apa nih? Dia bagus. Oh, metodenya bagus tuh cara yang guna ini. Yang ini berapa? Yang ini berapa? Masuk akal ke? Apa kau yang lain ya datang? Yang ini berapa? 12.000. Masuk kali suruh kamu saing itu. Masuk ke mana? Masuk ke mana Dodi? Masuk ke rumah. Ngomong. Iya, nah bagus nih keren. Ke Aca. Mana ini? Ku anu bega itu screenshot bega Aca, selesai lah. Lah tapi ndak tekstur apa di kamu teh? Lampu itu tuh dah. Ya, aku masih mengetam kali. Lampu kok. Lampu kok. Dicit anu tekstur ini nih. Jadi di mana kau dibuat untuk baju ganti? Jadi, tutup kacanya. Oh iya, jadi yuk. Ibu Cika. Anu kacing. Belum pasta bu. Jadi mana carilah. Mana kak itu akor itu? Sama klip. Betunak mana? Apa lagi yang murah deh? Masih tapi kan. Ini rumah lampu, rumah mana lagi? Ini rombongan lagi. Ku kirim di grup doh. Bukalah di grup tembak kucok. Itu rubriknya. Ya, oh. Kau pernah berisik kok? Anak dia lagi. Aku mau kerja kayak anak. Aku udah sedok karatnya.
Ngantula di maci kenya. Apa kak? Ngantula maci kenya sare ngetop share-nya kecil gambar ya sari stop share. Nah, cari kita. Oh ya basing ya aku jadi mace anu sapu we moderator kage tapi rewang ibe misalnya random Madin anu Miku acakan moderator sapu we. Jadi kecil nih ya sari stop share gitu. Screenshot itu nih. Kak, oh. Is kecil nian kak. Lah Yau, berapa ratus ini mesak kenya nih. yau ge aku jadi kak anunya. Apa? Anunya. Nyelaskeunnya biar dikit. Misalnya uang kurang anu ge jelas, kamu ge rewang be misalnya sapu moderator ge pembukaan. Ayo. Cak Madin tadi. Dengan jadi kak. Ayo. Dia Madin kapan nyawa aku nak temen dak kapan jadi kapan dinyawin. Nah, itu kaget nih. Ada catatan yang terakhir tadi niku kalau salah aku kirim. Nah, catatan itu tuh misalnya yang jadi moderator ditinggal di situ tambah we. Naik bucok amat deh, nyamuk bawa nih. Punya cabut kan. Pasang habis bateri. Nah, terang dari itu.
Betul itu berkaca, Teh. Aduh, betul itu, bro. Coba aku kirim ke pulu Kak yang anu tadi, yang dari awal dari pembuatan rubrik penilaian diri siswa terhadap sepak bola itu Kak. Dari tentukan aspeknya itu. Pemandangan iku, nyolet apa? Kamera dimatik ke, suruh dilengit ke?
aku tak bisa tidak kompor ini ada aku dulu. Ada yang meter. Itu sedikit Oh, di kompor. Ya, kalau Uang tadi Zoom rupanya. Zoom apa? Zoom untuk pembuatan video. Di mana? Aram tahu gak tadi? Kamu udah muka? Ya aku udah tahu juga. Iya. Tak apa-apa ada anu YouTube-nya biasanya. Ya, Baca 15 YouTube, 15 menit disuruh di lapang, disuruh di kelas, sisi di dalam. Sisi di kelas. Untuk PJOK. Ya, untuk PJOK itu udah ribut tuh 15 menit di kelas. Berarti sisi di Apa arti kamu harus pakai proyektor? 45 menit berarti di lapangan. Langsung penutup. Paket berapa ini? 6.000. Nah, dekat-dekat nian kelas 6 itu lah walaupun. Nak diajarnya tidak ada Jawa, jadi tidak lama nak musuh ini. Nyusunnya apa? Nyusun menyuruh dia baris. Maksudnya itu langsung lompat langsung cepat budak dulu. Ya itulah kira-kira. Iya. 6.000 kan? Ya, mereka sudah Zoom ya. Kayaknya udah masuk semua ya. Oke, 12. Orang 12, duanya lagi kemana kak ya? Hilang. Kalau jaringan mungkin nggak. Oke kak, silakan kelompok yang mau duluan kak.
Terkait presentasi, kita ada moderator, ada penyampaian materi, lalu yang peserta lain memberikan umpan balik atau tanya jawab, Kak. Boleh menanggapi, boleh. Jadi bagi kelompok yang ingin duluan, silakan, Kak. Man. Mana man? Oh, Kak Iman, kelompok kita apa ni? Laju apa? Gelap mau buka nasi aku. Aja dah aku tuh sokrennya. Tak macam Baca tu lah sudah sokren. lu. Tak mana sokren tu benda dah aku. Apa acak ni? Macet juga. Okey. Kita solo macet tak aman aku anu ni. Izinkan ni. Juga kaca kan itulah. Laku kirim kali tadi. Kelompok mana duluan? Kelompok Kak Kris dulu ya. Nah, acak dah aku terkeluar dari laptop. Api bukan anak. Coba share screen dulu Kak, bisa nggak nih di share screen nih? Oke, silakan, Kak. Kalau bisa jadi nih. Kalau nggak bisa Manu ya lagi dulu tab Chrome, jendela, seluruh layar. Nih. Belum. Masuk. Dia kau masuk ni. Sorry, it's Indonesia. Tampil lah. Bisa akhirnya, Kak. Tampil lah Kak. Tampil. Oke, silakan, Kak. Ada kau tampil. Man, jadian man, moderator man. Cak aku kan begini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua ingin memaparkan materi yang kami bahas yang akan disampaikan oleh Kris. Kami persilakan. Terima kasih moderator Kak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Fasil, Kak Ni, dan kakak-kakak semua, saya akan presentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang bentar ya, apa tadi? Membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Itu yang pertama kami membuat rubrik observasi guru. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu yang pertama itu mempelajari teknik dasar siswa, terus berkolaborasi dalam tim, mengembangkan keterampilan fisik, memahami aturan permainan, menumbuhkan sikap sportif. Dan untuk capaian pembelajarannya, 1 keterampilan teknik, 2 kerjasama tim, 3 kebugaran fisik, 4 pemahaman aturan, 5 sikap sportif. Jadi seandainya ada, untuk format penilaian itu seandainya ada seorang siswa, sedang melakukan teknik permainan sepak bola seperti di sini kan ada kriterianya, keterampilan teknik dan kerjasama tim, kepemimpinan, sikap dan etika, strategi permainan. Jika siswa itu bisa menunjukkan penguasaan keterampilan yang sangat baik, contoh bisa dribbling, bisa passing, bisa shooting,
maka nilainya 4. Dan jika dia hanya menunjukkan penguasaan teknik yang baik dengan sedikit kesalahan, nilainya 3. Seandainya di waktu dribbling atau passing bisa, tapi waktu syuting anak tersebut ternyata tidak bisa syuting. Seperti itu. Ada satu kesalahan mungkin kan, maka nilainya 3. Terus di waktu keterampilan tekniknya cukup tetapi sering melakukan kesalahan. Bisa melakukan keterampilan dribbling, passing, shooting, tapi berapa kali melakukan kesalahan terus-menerus. Sudah dibenarkan, sudah diajari, tapi masih melakukan kesalahan, maka nilainya 2. Dan juga di waktu mempraktekkan keterampilan teknik sangat kurang, banyak kesalahan. Jadi di waktu praktek, dribbling tidak bisa, passing tidak bisa, shooting juga tidak bisa, maka nilainya 1. Seperti itu. Terus ada juga kerja sama tim di situ yang dinilai sama. Jika dia sangat baik dalam berkolaborasi dengan rekan satu tim, selalu memberikan dukungan, maka nilainya 4. Baik dalam berkolaborasi, sering berinteraksi positif dengan tim, maka nilainya 3. Kadang-kadang berkolaborasi tetapi kurang aktif, maka nilainya 2. Kurang berkolaborasi dan tidak mendukung tim, maka nilainya 1. Dan ada juga kepemimpinan. Sama seperti itu juga, ada nilai 4, 3, 2, 1. Seperti sikap dan etika juga seperti itu. Ada nilainya juga 4, 3, 2, 1. Dan juga strategi permainan juga ada nilainya juga. 4, 3, 2, 1. Jadi setiap siswa itu di waktu dia melakukan kegiatan praktik, kita sebagai guru cukup dengan melihat saja kita bisa melakukan format penilaian. Seperti itu kakak-kakak semua. Demikianlah presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Kak Kris atas pemaparan materinya. Bagi kelompok lain yang ingin menambahkan atau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, kami persilakan. Kelompok 1, kelompok 3, kami persilakan. Apakah sudah cukup jelas semua atau gimana? Sudah jelas Pak. Oke, terima kasih. Untuk kelompok yang lain, kalau sudah cukup dipahami materi yang kami paparkan, kami akhiri pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok ini tadi. Kelompok 2 ya? Kelompok 2. Kelompok berapa man gitu man? Iya kelompok 2 Kak. Yang kelompok 2. Breakout 2 ya? Iya. Ya, kelompok 2 pembahasan yang C. Breakout 2 kelompok 3 Kak. Kelompok 3 berarti kita man. Oke, silakan untuk kakak yang lain. Silakan Kak, kakak-kakak yang lain. Kelompok 3 sudah. Tinggal kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan Kak. Dodi. Ayo Kak, tapi dasar nampil ini tadi Kak. Mana? Tak apa-apa baca ke beo. Ditampilin yang kayak Aku jadi moderator apa? Lanjutlah Din, mulai Din. Kalau kami kelompok 1 tidak tampil lagi, langsung jelas Bu, kayak mana Bu? Ambek proyektor di rumah, baru baca nampil. Itulah laku kirim Din, Mak Din. Membaca nampil gini. Tapi ke acara pakai anak ini tadi. Oh, Bayo, ku tengok dulu ya. Cak ku tampil. Tunggu, minta waktunya Kak Ani, bentar Kak Ani. Iya, boleh Kak. 1 jam. Waktu untungannya Anda saat.
Ya, pede perutku, rombongan bentar tak meli ini bisa nase. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 1, di mana di sini kami akan menjelaskan beberapa materi yang telah kami pelajari, yang mana materi ini akan dijelaskan oleh saudara kami Kak Dodi. Kepada Kak Dodi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, saya akan menjelaskan sedikit hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang berisikan Kak Aca, Kak Madin, Kak Niko, dan Kak Rando, dan saya sendiri, Dodi Setiawan. Marilah kakak-kakak, saya akan membacakan atau memaparkan hasil pematerian kami dari kelompok 1. Langkah-langkah untuk membuat rubrik penilaian diri siswa terhadap sepak bola. Itu ada 1, tentukan aspek yang akan dinilai. Ada tekniknya, passing, dribbling, shooting, tackling atau heading, terus kontrol bola. Terus selanjutnya taktik. Itu ada di posisi pergerakan, strategi, komunikasi, dan kerjasama tim. Fisik, kecepatan, stamina, kekuatan, fleksibilitas. Terus ada mental, motivasi, konsentrasi, kepercayaan diri, dan sportivitas. Terus selanjutnya itu penilaian itu ada yang kedua, tetapkan kriteria untuk setiap aspek. Tingkat kemahiran, mula siswa masih kesulitan dalam melakukan teknik dasar. Terus berkembang, terus lagi mahir siswa mampu melakukan teknik dasar dengan baik dan konsisten. Tingkat pemahamannya, untuk permulaannya siswa belum memahami konsep taktik dan strategi. Terus berkembang, siswa mulai memahami konsep taktik dan strategi. Mahir siswa mampu menerapkan konsep taktik dan strategi dalam permainan. Unggul, siswa mampu menganalisis dan mengembangkan strategi permainan. Tingkat kebugaran, siswa memiliki stamina dan kekuatan yang terbatas. Berkembang, siswa menunjukkan peningkatan stamina dan kekuatan. Mahir, siswa memiliki stamina dan dalam permainan. Tingkat kebugaran, siswa memiliki stamina dan kekuatan yang terbatas. Berkembang, siswa menunjukkan peningkatan stamina dan kekuatan. Mahir, siswa memiliki stamina dan kekuatan yang cukup untuk bermain sepak bola. Unggul, dalam siswa memiliki stamina dan kekuatan yang luar biasa di dalam pembelajaran sepak bola. Tingkat mental, siswanya kurang termotivasi dan mudah putus asa. Terus berkembang, siswa menunjukkan peningkatan motivasi dan semangat. Mahir, siswa memiliki motivasi dan semangat yang tinggi. Unggul, siswa memiliki mental juara dan mampu mengatasi tekanan. Terus membuat skala penilaian. Gunakan skala numerik atau misalnya 1 sampai 4. Terus itu berkembang, mahir, unggul. Pastikan skala penilaian mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, format rubrik. Buat tabel dengan kolom untuk setiap aspek yang dinilai dan baris untuk setiap kriteria. Isi tabel dengan deskripsi untuk setiap kriteria dan skala penilaian. Yang kelima, contoh rubrik penilaian diri. Yang diisinya adalah aspek. Mulanya 1, berkembang 2, mahir 3, unggul 4. Terakhirnya penilaian. Terus teknik. Kesulitan dalam melakukan passing, dribbling, dan kontrol bola. Terus berkembangnya mulai menunjukkan kemampuan dalam memahami strategi. Terus
mampu melakukan teknik dasar dengan konsep taktik dan strategi dalam permainan. Terus mampu melakukan teknik dasar. Selanjutnya taktik. Belum memahami konsep taktik dan strategi. Mulai memahami konsep taktik dan strategi. Terus untuk mahirnya mampu menerapkan konsep praktik, taktik, dan strategi dalam permainan. Untuk konsep unggulnya mampu menganalisis dan mengembangkan strategi permainan. Terus fisik. Fisik itu fisik 1 mula memiliki stamina dan kekuatan yang terbatas. Terus mental kurang termotivasi dan dalam variasi. Terus untuk berkembangnya menunjukkan penilaian. Terus untuk mahirnya memiliki motivasi. Terus unggul itu memiliki mental yang kuat. Terus yang keenam, gunakan rubrik untuk membimbing siswa. Berikan rubrik kepada siswa sebelum mereka melakukan penilaian diri. Terus diskusikan rubrik dengan siswa untuk memastikan mereka memahami kriteria dan skala penilaian. Catatan, rubrik penilaian diri dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Ya Kak Ani, itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk saudara-saudara sekalian, itulah tadi salah satu pemaparan dari kelompok kami yang mana tadi sudah dijelaskan oleh saudara kita Kak Dodi Setiawan kepada teman-teman semua ataupun kerabat semuanya yang ingin menambahkan ataupun ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Sudah bagus, itu dikasih sepeda itu. Iya Pak, terima kasih ya Kak. Ya, cuma minggu Cukup jelas, kurasa panjang ya pemaparannya. Ya, cukup jelas kurasa. jelas itu lah jelas. Oke Kak Iman, terima kasih. Oke, untuk Kak Iman terima kasih dan sahabat-sahabat yang lain terima kasih. Itulah tadi pemaparan sedikit dari kami. Kalau kurang jelas nanti kita belajar bersama. Kami kembalikan ke Kak Ani. Untuk Kak Ani kami persilakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan Kak, kelompok terakhir Kak. Sabar ya Kak Niko, kita sebentar lagi selesai. Baiklah, kami dari kelompok A. Pak Firman, mana siap? Laju lah, tentu lah, aku pakai HP, sorry. Pakai HP ya kakek. Din, share screen kan Din, mati Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A. Mana Tar, awak kan Tar, Kinanda. Lama udah ketemu nih. Sinyal lu. Keman udah maaf. Kami akan memaparkan untuk yang mana nih kami tadi ini. Penilaian diri. Pak Medi lengit dulu, cek Pak Medi nih. Saya dulu. Ada Kak, Pak Medi. Aduh, bentar. Lanjut. Sudah bentar. Mana Pak? Mana jelasnya Bu? Firman tadi Pak. Ini. Tarik aku. Tarik pakai HP aku baca dah. Bayu basing duit. Ya, ini akan dari langsung dari Pak Ahmad Medi. Silakan Pak. Baik, kami di sini membahas tentang yang B tadi Kak Ani ya. Betul Kak. Penilaian, membuat rubrik penilaian teman. Dari sini
kami langsung saja membacakan yang dikirim oleh Kak Ani tadi sebagai referensi kami. Di sini tujuan pembelajarannya kami buat siswa mampu, tunggu dulu Kak sebentar ya. Ya, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menerapkan dan memperagakan teknik dasar dribbling dalam permainan sepak bola. Kriteria tercapaian tujuan pembelajarannya, peserta didik mendapatkan nilai minimal rata-rata 70 atau KKM-nya ini istilahnya. Terus aktivitas atau tugas bermain sepak bola secara tim di lapangan sepak bola atau lapangan yang dimodifikasi. Di sini untuk rubrik penilaian teman sebayanya, ya di sini beberapa kami terapkan dalam rubrik penilaian dan melalui tabel. Di sini tulis ada nomor dan nama. Misalnya Firmansa, pernyataannya yang dinilai di sini termasuk mampu atau tidaknya si Firmansa ini bekerja sama di dalam tim tersebut. Di sini persekorannya, untuk rubrik persekorannya, skor penilaian iya apabila dia mendapat nilai 100 dan tidak apabila dia mendapat nilai 50. Tentunya itu berarti dia di bawah kriteria ketercapaian. Untuk pernyataan yang positif, sedangkan untuk pernyataan yang negatif atau tadi 50. Dan maksimal untuk penilaiannya di sini jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria. Misalkan dia mendapatkan 5 kali yang dinilai di situ, dikalikan 100 sama dengan 500. Berarti dia mendapatkan nilai yang kategori sangat baik. Dan di ujung dalam tabel itu juga diberi nilai sikap dan mendapatkan berapa dia. Untuk kode nilainya di sini kami buat beberapa kategori, yaitu sangat baik, cukup, dan kurang. Mungkin itu saja Kak, karena kami tadi komunikasi kelompoknya kurang jelas karena sinyalnya terputus-putus. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan. Itu saja mungkin pembahasan dari kelompok kami tentang membuat rubrik penilaian teman-teman. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bentar, tutup. Kan sudah itu tadi nih. Ya itulah pemaparan dari kelompok A kami. Ini untuk kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami kembalikan dengan Kak Ani. Jadi membuat rubrik asesmen penilaian itu salah satunya seperti yang sudah Kakak kerjakan tadi Kak. Bentar saya lanjut dulu Kak. Sudah muncul Kak? Oke, di sini ada pertanyaan Kak. Apa hal baru yang kakak-kakak dapatkan dari sesi diskusi yang tadi Kak? Lalu yang kedua, jika kakak-kakak diminta untuk membuat rubrik kembali, proses seperti apa yang akan kakak lakukan? Ya, lalu yang ketiga, pentingkah jika melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Jadi silakan terkait dari 3 pertanyaan ini, silakan kakak-kakak jawab. Yang pertama itu hal apa yang kakak dapatkan dari sesi diskusi tadi.
Yang kedua, jika kakak-kakak diminta untuk membuat rubrik kembali, proses seperti apa yang akan kakak lakukan? Yang ketiga, pentingkah jika melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jadi silakan kakak-kakak jawab. Saya beri waktu 5 menit. Bisa di kolom chat dan bisa juga raise hand, Kak. Ya, boleh Kak Dodi. Ya, Kak, nih hal baru yang saya dapatkan dari diskusi ini adalah saya mengetahui asesmen otentik itu ternyata begini, Kak. Jadi mendapatkan hal yang baru begitu untuk dari pembelajaran begitu yang ini. Terus yang kedua, jika saya diminta untuk rubrik kembali, saya akan melakukan proses yang sama seperti sebelumnya, yaitu mempersiapkan materi atau melakukan pembelajaran terhadap siswa. Yang ketiga, itu pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Ya, penting. Karena untuk melakukan asesmen otentik itu dampaknya bisa berupa penurunan motivasi belajar siswa karena kurangnya pemahaman siswa tentang materi dan pembelajaran yang kita ajarkan terhadap mereka. Begitu Kak Ani. Ya, begitu saja Kak Ani. Oke, terima kasih Kak Dodi. Oke Kak ya, betul kata Kak Dodi tadi. Terkait ini sebetulnya bisa kakak buat di sekolah juga masing-masing. Terkait tentang asesmen otentik atau penilaian. Jadi di RPP kakak-kakak itu atau di modul ajar ini bisa kakak jadikan lampiran Kak mengenai tentang asesmen otentik. Malah ini lebih terperinci. Jadi kakak-kakak misalkan pembelajarannya pengennya maunya seperti apa. Jadi dengan kita menilai rubrik ini sudah terjawab semua Kak maksud dari pembelajaran yang akan kita tuju. Seperti itu. Oke, kita lanjut Kak ya. Oke. Refleksi dan pesan kunci. Oke, hal baru apa yang kakak dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Lalu kakak ceritakan. Jadi selama ini seperti apa yang kakak lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Menggunakan selama ini yang tidak menggunakan asesmen otentik, mungkin kedepannya menggunakan. Jadi silakan Kak raise hand yang ingin menjawab di sesi refleksi. Di hal baru apa yang kakak dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Lalu kakak ceritakan. Silakan Kak.
Kita sharing aja Kak. Masih ada waktu sedikit sebelum kita tutup sesinya. Kak Medi, gimana Kak? Iya Kak, Gimana hal pembelajaran? yang hal baru sejauh ini Kak, ya tentang bagaimana tadi merancang atau membuat asesmen atau penilaian otentik tadi Kak. Itu bagaimana dalam bentuk rubrik yang telah dipaparkan oleh kelompok 1, 2, dan 3 tadi, saya merasa cukup dipahami Kak. Saya mulai memahami bahwa pembelajaran yang saya pribadi khususnya dilakukan selama ini masih jauh dari apa yang dibahas di modul ini tadi. Dan untuk kedepannya, insya Allah Kak, dalam arti seiring berjalan waktu saya akan mencoba untuk menerapkan hasil dari pembelajaran modul 2.6 ini ke depannya. Insya Allah Kak, kalau ada ya bahan atau yang bisa dibandingkan atau menunjukkan yang mendapat hasil yang lebih baik dari sini ke depannya. Itu saja Kak, mungkin dari saya pribadi. Terima kasih Kak Medi. Silakan kakak yang lain. Atau Kak Niko, mana nih Kak Niko nih? Ayo Kak Niko. Kalau Kak Niko nggak jawab, kita nggak tutup. Nget dia Kak. Ngilang-ngilang dia tuh. Ayo Kak Niko, kemana Kak Niko? Oh, tampilan Niko, munculan Niko. Kalau Kak Nggak Niko, tampil lah dia Kak Syaknya. kalau Kak Niko belum tampil, kita nggak tutup nih. Yo, nggak ditutup ini. Niko, keluar Niko. Hai penghuni-penghuni Niko. Jangan-jangan udah tidur nih Kak. Kalau ada atik lagi Niko lu. Doganku. Halo Kak Niko. Niko ini kejar. Keluar waktu nah nutupnya berarti. Tidaknya Kak. Silakan Kak yang lain. Ada yang ingin menambahkan Kak? Satu orang lagi. Sambil kita lihat Kak Niko muncul apa enggak. Soalnya dia kameranya selalu mati Kak. Ya Kak, menambahkan sedikit hal baru yang saya dapatkan sejauh ini dalam pemrosesan itu, saya mengetahui ternyata kita itu di dalam asesmen itu harus ada rubriknya ya Kak, begitu. Betul sekali Kak. Terus pembelajaran sehari-hari yang saya pakai itu Kak, itu untuk pengalaman saya itu Kak, pengalaman saya itu dalam asesmen pembelajaran itu saya bukan sering, jarang lah memakai tes tertulis Kak. Itu misalnya bikin soal gitu tentang misalnya penilaian isian pilihan ganda sama esai begitu Kak. Untuk yang saya pakai kalau di sekolah itu untuk kelas 4, 5, dan 6 itu Kak. Untuk saya pakai itu tes tertulis, memakai pilihan ganda. Kalau kelas 3 itu saya pakai juga Kak, tapi sedikit, minimal 10 aja itu kalau kelas 3. Begitu saja Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Dodi. Jadi Kak ya, dalam pembelajaran di 2.6 ini atau asesmen otentik ini, ini yang tadinya kakak-kakak mengajarnya cuma berdasarkan RPP-nya aja,
tapi nggak terperinci, Kak. Jadi untuk sekarang bisa ini Kakak gunakan untuk pengambilan nilai siswa atau peserta didik Kakak masing-masing. Jadi dengan Kakak melakukan atau membuat rubrik yang seperti ini, jadi di situ sudah mewakilin semuanya, Kak, terkait dengan materi ajar yang sudah Kakak berikan kepada siswa Kakak masing-masing. Jadi ini boleh Kakak gunakan pembuatan rubriknya, lalu Kakak kaitkan kepada peserta didik Kakak masing-masing. Oke, kita lanjut, Kak, ya. Oke, di sini ada pesan kuncinya, Kak. Asesmen membantu pembelajaran anak. Lalu yang kedua, perlibatan murid dalam asesmen. Jadi di sini untuk membantu Kakak juga mempermudah pembelajaran PJOK. Lalu keterlibatan siswa itu betul-betul memang terjadi, Kak. Jadi siswa itu memang betul-betul melakukan gerakan yang berdasarkan dari rubrik penilaian tadi. Oke, Kak, ya. Kita lanjut. Oke, di sini di akhir sesi, Kak Niko belum muncul juga ya? Ini udah mau akhir sesi nih, Kak. Belum, Kak. Masih belum. Oke. Jadi Kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, Kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Yang ketiga, Kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Jadi Kakak dalam pembelajaran asesmen otentik ini, Kakak dengan sendirinya sudah mengerti atau sudah bisa menganalisis terkait rubriknya ini, Kak. Jadi setelah ini nanti kakak-kakak harus membuat kembali rubrik penilaian berdasarkan judul yang mau kakak ambil apa. Jadi nanti ada itu, nanti dibuat boleh menggunakan Word, boleh juga menggunakan Canva, boleh, Kak. Jadi nanti kakak buat tabelnya. Ya, Kak Niko baru muncul. Kemana nih, Kak? Baru bangun apa atau gimana nih, Kak? Sampai setoran. Hah? Apa, Kak? Ayo, Niko semangat baru. Sampai setoran, yuk. Agak kau masih petang hari ni kau. Baso dulu kau. Mentang mantenannya lagi ngembat itu. Oke, kita lanjut, Kak. Nih, tahu gak nih? Sim, jadi tidak fokus lantak Kak Niko nih. Oke, Kak, ya. Jadi nanti silakan kakak buat tugas kakak di LMS. Itu ada 2, Kak. Yang pertama kakak membuat kembali rubrik. Silakan kakak mau mengambil tentang apa. Jadi dibuat betul, Kak, rubriknya. Seperti yang kakak buat tadi. Jadi silakan, atau mau ambil sepak bola atau atletik, silakan. Jadi bisa kakak buat di Word atau bisa menggunakan Canva. Di 2.6 berapa tadi kalau nggak salah. Yang lakukan kalau nggak salah, Kak. Oh, sinyal gangguan. Oke, nggak apa-apa, Kak. Oke, di sini kok bentar, Kak, ya. Ya, Kak Niko. Nah, baru muncul nih. Mati, Jok, gantengnya. Tegar mati tuh, Cik. Alat kemungkinan itu. Man ya, Nek. Moto. Mana tar kan nih? Udah ngawas kerai ini ntar malam ini. Anu gelap, wih kamera nih. Oke. Di rumah dah.
Oke Kak ya, saya stop share di sesi kita di malam hari ini. Sinyal jahat jaringan udah. Iya, sinyalnya jelek Kak. Jadi terkait dengan pembelajaran kita dari awal sampai ada yang bisa merefleksikan Kak kembali mulai dari awal sesi kita buka sampai sesi terakhir. Silakan Kak. Sebelum kita tutup, kita foto bersama. Kak Niko ani itu. Kak Niko angkat tangan terus ya. Keluar Kak dia Kak. No. Belum foto udah keluar. Duh, nggak ada bukti nanti nih. Nah, Niko lah 2 kali kau. Oke. Silakan Kak, yang lain Kak. Jauh tangan Ita, ada refleksi ta. Pembelajaran dari awal sampai akhir tadi Kak. Silakan Kak, salah satunya. Ya Kak Medi, silakan Kak. Baik Kak, refleksinya tadi dari awal kita belajar tentang bagaimana itu membuat atau menyusun asesmen tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Terus lanjutkan tadi kita berdiskusi mengenai membuat rubrik penilaian dalam pembelajaran PJOK. Tadi sudah ditampilkan oleh beberapa kelompok dan bisa dipahami. Saya bisa mengambil intisarinya bahwa dalam pembelajaran itu pentingnya dalam melakukan asesmen itu pentingnya kita melibatkan seluruh siswa tadi seperti Kak Ani bilang tadi. Mungkin tadi diakhiri dengan yang tugas tadi ada juga perintah tugas tadi di LMS yang Kak Ani paparkan tadi. Mungkin itu saja Kak dari saya pribadi. Oke, terima kasih Kak Medi, betul sekali Kak. Jadi dari awal sesi tadi kita sudah membahas tentang asesmen autentik Kak ya. Lalu kita membuat kelompok dan membuat rubrik penilaian terkait tentang sepak bola. Jadi jangan lupa Kak, saya mengingatkan kembali untuk besok Kak, itu ada post test akhir Kak. Jangan lupa dibuka dan Kakak kerjakan Kak. Di post test itu jangan sampai seperti kemarin. Kalau seperti kemarin nggak bisa dibuka lagi Kak. Ketinggalan jadi. Iya. Itu dia halaman berapa itu Kak nih? 2 titik berapa itu? Tes awal Kak. Tes akhir. Iyalah maksudnya itu di 2 titik berapa di situ ada tulisannya Kak. Nanti Kakak buka. Oh iya. Oke, siap. Kalau bisa jangan. Terakhirnya itu kapan kan di situ? Besok. Besok malam terakhir. Oh, besok malam. Berarti besok masih bisa. Besok memang bukanya besok Kak. Saya bukanya besok. Jadi besok silakan Kakak lihat lalu Kakak kerjakan. Saya berharap dari tes awal kemarin di tes akhir ini semoga lebih besar kembali Kak. Oke. Semoga ada peningkatan lah dalam pembelajaran kita kan. Oke, silakan Kak on cam semua, Kak Bentar, Kak Rando, Kak Canes, kita sesi foto dulu Kak. Kak Hikra, ada sinyal enggak? Kak Nikonya hilang sudah. Tar, nasi kaji kita beli ke Bu? Mana Pak Firman hilang. Ya. Si orang mami jahat itu. Hai, Dodi. Awak dia nak nasi goreng terus. Oke Kak, kita foto bersama ya Kak. 1, 2, 3. Senyum Dodi. Teman berapa ini? 11. 12 enggak? 12. 1 atau 2? Oke, boleh. 12. 2. Ya, 1, 2, 3. Oke. Silakan tutup doa Kak. Lanjut tahu, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sudah lewat Kak.